Udah ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu man istafahu min ibadihi man sabil wilayah. Memuji aku akan Allah Ta'ala yang memilih ia daripada segala hambanya akan barang yang dikehendaki akan menjadi wali Allah. Wa khassahu bihamli asrarihi wa dzadabahu minhu ilaihi bisairil inayah. Dan bentukan Allah Ta'ala akan dia dengan menanggung akan segala rahasia, dan telah menarik Allah Ta'ala akan dia daripadanya kepada Allah Ta'ala dengan sebab sekalian pertolongan. Washkurhu amman alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya'u min asrarir rabbaniyah. Dan aku syukuri akan Allah Ta'ala akan bahwa sudah mengasihi atas kami dengan percaya dengan barang yang didatangkan oleh sekalian nabi-nabi dan wali-wali daripada beberapa rahasia Tuhan Rabbani. Wa faqana limutabati sunnatihimul bahiyatis saniyah, yang sudah menolong oleh Allah Ta'ala akan kami bagi mengikuti akan jalan mereka itu yang bagus lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajadalahul malaku wa huwa fi dhahri abi suri. Aku pohonkan akan Allah Ta'ala supaya mengasih rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sujud baginya oleh sekalian malaikat pada halia pada ketika lagi terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang menyerupai Nabi Adam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihimun nuri, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang mengikuti akan jalan mereka itu. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Siddiq Al-Madani, Khalifah Syekh Samman radhiyallahu an, ketahui olehmu hai sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengar atau melihat cerita manakib aulia, yakni kebagusan aulia-aulia, turun beberapa rahmat, dan aku lihat pula beberapa murid-murid yang mengarang akan manakib gurunya dan dibacanya pada tiap-tiap tahun, yaitu pada hari wafat gurunya, serta membaca Quran dan sedekah lagi serta orang banyak. Maka sukalah aku mengerjakan seperti yang demikian, sekedar pahamku yang bodoh, serta aku himpunkan setengah keramat guruku Sayyidi As-Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, al-jami baina syariati wa tariqah, yaitu kutub pada negeri Madinatul Rasul. Pada masa itu lagi pula menunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa hendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia sekalipun zahirnya sah. Maka adalah tabiatnya Tuan Syekh Muhammad Samman itu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan pada sekalian orang yang fakir miskin, lagi suka berkhidmah kepada orang yang alim dan orang yang menjalani jalan tariqah dan haqiqah, dan kepada aulia Allah dari kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada makam mursyid. Itulah pekerjaannya dan kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan melazimkan musyahadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu, dan ibadah, dan meninggalkan adatnya yang jahat dan melawan ia akan hawa nafsunya sekalipun daripada yang halal, dan tiada tidur daripada malam melainkan sedikit jua, yakni apabila ditaruh kepalanya di atas bantal maka ia keluh kesah seperti orang yang sakit. Dan apabila waktu sahur maka bangunlah ia daripada tidurnya, lalu ia beribadah di waktu itu hingga waktu subuh. Lalu ia bersembahyang subuh, kemudian daripada itu membaca ratib hingga terbit matahari. Lalu ia sembahyang sunnatul isyraq. Apabila sampai seperempat hari maka bangkit sembahyang sunnatul duha, dan membanyakkan ia akan puasa sunnah karena riyadhah, yakni supaya biasa. Maka kerjaannya semua itu di masa belum baliknya. Syahdan, di masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya, akan makan di atas hidangan, maka disangka oleh orang tuanya dimakannya yang demikian itu. Maka tiba-tiba diangkatnya tempat makanan itu, maka dilihatnya seperti belum dimakannya. Kemudian pergi orang tuanya kepada guru mengaji Quran, mengadukan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Katanya diberi makanan pada tiap-tiap hari, manakala ia sudah makan maka dilihat makanannya seperti tiada dimakannya. Maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu dan jangan syak, sebenar-benarnya anakmu itu waliullah, dan lagi adalah ia pada ketika musim dingin apabila tidur di atas tikar yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an,
mengambil akan air kemudian dipercikkan di atas tubuhnya sendiri supaya tiada bisa tidur dari dinginnya ini. Dan lagi adalah ia tatkala orang tuanya memberi pakaian akan tuan saya Muhammad Zaman radhiyallahu anhu dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas. Ketika belum baliknya maka dicarinya benang emas itu, lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda yang demikian dicegah oleh hukum syar'i, tiada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi adalah halnya di dalam zikrullah, siang dan malam lagi suka uzlah, yakni jauh daripada manusia dan masbullah, dan melazimkan ziarah ke Baqi'. Dan pada waktu petang ziarah ke makam segala istri Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan ke makam sekalian sahabat-sahabat. Lalu ia zikrullah dan membaca Quran pada tempat itu. Dan adalah bidayahnya yakni permulaan menjalani jalan thariqah, memakai pakaian yang bagus. Kemudian maka datang kepadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih. Padahal dalam khalwah maka dipakaikannya akan Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu anhu. Dipakaikannya yang lain, maka adalah ia menanamkan diri fi ardil humuli, yakni menutupi ilmunya dengan mendohirkan kejahilannya, serta suka ia akan bersuci. Maka datang perintah daripada hadratir Rasul menyuruh ia mendohirkan ilmunya di dalam negeri Madinatir Rasul seperti kedohiran matahari. Ketika naik tengah-tengah kemudian datanglah beberapa orang daripada pihak negeri lain ke Madinatir Rasul sebab mendengar perkhabaran itu, lalu mereka itu mengambil thariqah pada Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu anhu dan dapat beberapa hadiah orang daripada beberapa negeri yang berkirim emas dan perak kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya. Manakala datang kiriman itu, maka lantas dibagikannya kepada fakir miskin, tiada ditinggalkannya pada tangannya hingga habis. Maka katanya Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu anhu kepada murid-muridnya, jangan kamu sekalian munkir kepada ahli Madinah yang ia sudah munkir kepadaku di waktu ini, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinah. Tiada seorang daripada zaman sekarang yang zahir seperti kedohiranku daripada ahli wilayah dan irfan. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscayalah banyak ahli Madinah yang sesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Zaman, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammadin, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammadin. 4 kali berturut-turut kemudian daripada sembahyang subuh, niscaya ia adalah orang itu masuk jumlah kutub. Lagi kata Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu an, tiada naik martabatku melainkan sebab aku melazimkan membaca doa ini pada tiap-tiap sudah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut. Dan demikian lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu an, lazimkanlah oleh kamu akan sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan banyakin zikrullah dan suhud dan muraqabah dan membaca Quran dan salawat atas Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan baca istighfar dan banyak bersedekah karena yang demikian itu memberi takdir pada mati. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Zaman, bukannya yang bernama guru itu yang mengerasi akan muridnya atas memerintah beribadah, akan tetapi adalah yang bernama guru itu yang menaikkan akan muridnya daripada keramat akan pekerjaan dunia kepada derajat yang tinggi, yaitu akhirat. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Zaman, barang siapa mengambil thariqah kepadaku serta diamalkannya, niscaya tiada didapatinya di dalam dunia fana ini dengan pertolongan dari Allah Ta'ala, dan dapat sa'adah ketika sakaratul maut dan diluaskan rezekinya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu anhu, aku berkata seperti yang dikata oleh Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa menyeruku ya Zaman 3 kali, niscaya hadirlah dengan lekas aku menolongi akan kesusahan dunia akhirat bagi orang yang menyeru itu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu an, kami tiada mati tetapi berpindah kami daripada negeri dunia yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi,
Apabila mati kami daripada penglihatanmu, maka datanglah ziarah kepada kubur kami, berzikirlah kamu, maka bahwasanya kami dengar dan kami lihat, dan duduklah serta kamu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fa yahabbazan naklatu wan na'imu sarmadu. Artinya hanya dijadikan kamu kekal dan bahwasanya dipindahkan kamu daripada satu negeri kepada satu negeri, maka sebaik-baiknya pindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuan saya Muhammad Zaman radhiyallahu an, barang siapa makan akan makanan kami, maka masuklah ia ke surga. Dan barang siapa masuk di rumah kami atau dilanggar kami, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala akan sekalian dosanya. Syahdan adalah hal Tuan saya Muhammad Zaman radhiyallahu anhu, ia mengkhabarkan kepada orang akan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala karena ia menurut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul insi wal jan. Apabila datang nikmat karena menurut firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, kabarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberi padamu. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Muhammad Zaman radhiyallahu anhu, maka adalah karunia Tuhanku padaku bahwa menjadikan aku menunggu pintu hadratir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunia Tuhanku padaku bahwa ia menjadikan aku pada zaman sekarang rahmat atas segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga atas kafir tiada menjadikan akan daku bala atas mereka itu. Dan tersebut pada muhtasar ini setengah daripada keramatnya. Dan jikalau hendak mengetahui akan segala keramatnya radhiyallahu an, maka lihat olehmu pada kitab Manaqib Kubra, karena keramatnya tiada terhingga akan banyaknya, tetapi yang aku sebutkan pada muhtasar ini sekedar menjadi lantaran turun rahmat atas sekalian orang yang hadir mendengarkan, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrul auliya'i tanzilur rahmah. Artinya bermula menyebut keramat aulia itu turun rahmat, maka memadailah sebegini bagi orang yang percaya. Syahdan tengah daripada keramat Tuhan saya Muhammad Zaman radhiyallahu anhu dikeluarkan namanya itu daripada Lauhil Mahfuz, sebagaimana yang tersebut di kitab Tabaqati Sayyidi Ahmad Az-Zarnubi, yaitu setengah daripada Wazir Mahdi. Dan setengah daripada keramatnya radhiyallahu anhu yaitu menghabarkan dengan Qur'an bin Abdul Mu'id tatkala berlayar dari negeri Suez ke negeri Hijaz, tatkala sampai di tengah laut maka kelihatan mega hitam. Kemudian maka turun angin tofan hingga hampir karam kapal itu. Maka takutlah aku sehabis-habis takut. Kemudian datang di dalam hatiku ilham, maka berdirilah aku pada luar kapal, maka